Sudah puas ku tanam ubi, nanas juga dipandang orang. Sudah puas menanam budi, emas juga dipandang orang. Sungguh harum bunga kenanga, indah warnanya bunga kemboja. Assalamualaikum siswa-siswiku semua. Semoga hari ini kita semuanya bahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan ini Bapak akan membuat sebuah video tentang budaya Melayu Riau. Video pembelajaran yang berisikan tentang budaya atau khazanah Melayu Riau. Melayu Riau ini memiliki peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat banyak sekali. Baik peninggalan sejarah berupa benda-benda sejarah maupun peninggalan budaya yang non-benda atau yang bukan benda. Peninggalan-peninggalan sejarah yang berupa benda di Melayu Riau atau di Tanah Riau atau khususnya di Bumi Lancang Kuning ini sangat banyak sekali. Ada itu Istana Siak, ada itu Kolam Hijau, ada itu Kapal Kato, ada itu Balai Kerapatan Tinggi, ada itu Masjid Sahabudin, ada Benteng Belanda dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi peninggalan yang tak benda, dan ini sangat banyak sekali. Di antaranya seperti pantun, puisi, gurindam, bidal, pepatah, dan lain sebagainya. Apalagi pada tahun 1723 Masehi, tanah Melayu Riau ini memiliki suatu kerajaan besar, yaitu pada tahun 1723 Masehi, khususnya Siak Seri Indrapura, didirikanlah kerajaan Melayu Islam yang sangat besar sekali. Ya, kerajaannya itu berbatasan dengan negeri Johor Melaka, kemudian sampai ke Temiang Aceh. Ini merupakan suatu kerajaan Melayu yang sangat luas dan sangat besar ketika itu. Nah, tentunya kerajaan Melayu ini memiliki peninggalan-peninggalan yang sangat banyak sekali. Sebagaimana setiap bangsa ini memiliki bentuk ucapan puitis, ucapan puitik yang disukai oleh masyarakat untuk menyampaikan pikirannya, untuk menyampaikan perasaan hatinya, untuk menyampaikan ungkapan luahan hati dan perasaannya. Sebagaimana di daerah Eropa sana ini ada namanya soneta. Ya, soneta ini seperti atau berbentuk seperti puisi lama yang disukai oleh orang-orang Eropa seperti Italia, Prancis, Inggris, dan lain-lain. Kemudian di Persia misalkan itu ada namanya rubaiyat dan ghazal. Ini sama juga seperti puisi lama yang digunakan untuk menyampaikan ungkapan hati, ya, melalui sindiran ataupun ungkapan-ungkapan yang tersembunyi maknanya, atau ungkapan-ungkapan yang memiliki makna yang halus, makna yang santun untuk menyampaikan perasaan. Kemudian di Jepang ada namanya tanka dan haiku, ini juga sama. Kemudian masyarakat Melayu atau suku Melayu ini memiliki yang namanya pantun, yang namanya gurindam 12, puisi, bidal, pepatah, dan lain sebagainya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang khazanah Melayu Riau yang non-benda, yaitu pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan khazanah lisan Melayu tradisional yang terdiri dari 4 baris. Kemudian pantun juga merupakan identitas seorang Melayu. Pantun merupakan bentuk puisi dalam kesastraan Melayu yang paling terkenal. Kemudian pantun juga merupakan satu genre yang sangat disukai oleh masyarakat Melayu. Kemudian pantun menurut Tengku Iskandar
naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu yang diterbitkan pada tahun 1877 oleh W. Burning di Batavia. Ini memberi istilah terhadap pantun dengan puisi 4 seuntai atau kuatren yang berirama silang. Kemudian pantun yang terdiri daripada 4 baris ini, 2 barisnya merupakan sampiran. Kemudian 2 barisnya lagi berupa isi. Apa itu sampiran? Sampiran itu adalah berperan sebagai bayang-bayang bagi maksud yang akan disampaikan. Sedangkan isi ini merupakan gagasan atau makna yang ingin disampaikan dalam sebuah pembicaraan tersebut. Kemudian pantun ini terdiri dari 2 pola. Ada pola ABAB dan yang kedua pola AAAA. Nah, nanti akan kita jelaskan contoh pantun yang berpola ABAB, kemudian pantun yang berpola AAAA. Kemudian macam-macam pantun ini banyak. Pantun ini satu pantun adat istiadat. Ini pantun pembuka kata. Kemudian pantun nasihat. Pantun muda-mudi. Ya, muda-mudi yang sedang dimabuk asmara, ini biasanya mengungkapkan kata hatinya melalui pantun. Kemudian pantun seloka atau pantun yang berisi lucu-lucuan. Kemudian pantun teka-teki, banyak sekali ya pantun teka-teki. Kemudian pantun pembuka acara, misalkan ada acara-acara formal, ini juga bisa dimasukkan pantun-pantun di sana. Saudaraku yang berbahagia, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menemukan dalam sebuah jurnal, ya, ada pantun yang diterbitkan atau yang ditulis pada tahun 1848. Ya, pantun yang ditulis pada tahun 1848 Masehi yang masih dalam bahasa Arab Melayu. Bahasa Arab Melayu, ya. Ini ada di samping, ya. Saya bacakan saja. Asap api embun berderai, patah galah di dalam perahu. Niat hati tidak bercerai, kehendak Allah siapa yang tahu. Ini salah satu contoh pantun yang ditulis atau yang diterbitkan pada tahun 1848 Masehi. Ada 9 bait sepertinya, boleh dibaca di sini. Nah, itu contoh. Kemudian ada lagi contoh pantun. Nah, ini kita sudah masuk kepada contohnya. Ya. Tentang pantun tadi sudah tahu ya, pengertian, kemudian fungsi atau macam-macam dari pantun. Ya, nah, sudah tahu. Sekarang kita masuk kepada contohnya. Pantun yang berpola AAAA dulu ya, pantun yang berpola AAAA. Seperti burung punai makan saga. Ini sampiran ya, baris pertama dan kedua ini adalah sampiran. Ya, sampiran ini apa tadi? Sebagai bayangan untuk menyampaikan maksud tujuan, cuma bayang-bayang saja. Burung punai memakan saga, saga merah besar batangnya. Nah, burung punai memakan saga, ini A ya, akhirannya A. Saga merah besar batangnya, A juga ujungnya. Nah, huruf terakhirnya A. Rukun dan damai berumah tangga, amal ibadah menjadi tiangnya. Nah, ini pantun berpola A, 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 A. Kemudian ada pantun yang berpola ABAB. Ini juga isinya tentang nasihat, ya, pantun nasihat. Sudah puas kutanam ubi, nenas juga dipandang orang. Sudah puas menanam budi, emas juga dipandang orang. Ya,
sudah puas menanam ubi. Akhirnya I. Nanas juga dipandang orang. G. Atau Ng. Sudah puas menanam budi. I. Emas juga dipandang orang. Ng atau G. Nah, ini AB, AB atau IG, IG. Tapi istilah dalam bahasa pantun itu AB, AB. Artinya akhiran pertama dan kedua ini tidak sama pada sampiran, kemudian akhiran ketiga dan keempat pada isi juga hurufnya berbeda. Nah, ini namanya berpola AB, AB. Kemudian kalau maksudnya luar biasa ini. Maksud pantun yang pertama tadi adalah rukun damai berumah tangga, amal ibadah menjadi tiang. Artinya rumah tangga itu akan bahagia apabila amal ibadah ini kita tegakkan. Nah, ini pantun nasihat. Kemudian yang kedua ini juga termasuk pantun nasihat, kemudian juga curahan hati. Ya, sudah lama aku tanam ubi, nanas juga dipandang orang. Sudah lama aku tanam budi, artinya dia sudah sering berbuat baik dengan orang. Namun ternyata orang tidak memandang budi itu. Ternyata emas itu artinya harta kekayaan juga yang dipandang oleh orang. Nah, ini luar biasa. Nah, tapi mudah-mudahan tidak semua seperti ini. Ya, ada orang yang memandang budi. Jadi kalaulah semua orang melihat seseorang itu dengan budi, maka mungkin akan rajinlah orang berbaik budi. Akan tetapi kalau orang di dunia ini yang dipandang adalah harta benda, bersifat duniawi, kebendaan, maka orang tidak lagi memperhatikan budi dalam kehidupan ini. Ya, orang tak penting baik, tak penting statusnya, yang penting dia banyak harta, nanti orang akan suka. Ini makin rusak. Ya, bagusnya hari ini entah mencari jodoh, entah mencari teman, janganlah dipandang dengan hartanya, tapi pandanglah budi baiknya. Nah, ini makna yang luar biasa. Kemudian ada pantun seloka atau pantun teka-teki. Ya, ini juga masih yang asli ya. Ini saya tidak tahu pengarangnya. Ini saya cari di internet. Ya, ada seperti ini pantunnya. Nanti yang karang saya sendiri ada. Yang karang sendiri ada. Yang pantun pembukaan tadi itu karang sendiri. Ya, sungguh harum bunga kenanga. Ini kadang-kadang kita sering buat pantun bunga, nama-nama hewan bisa, atau nama-nama tanam-tanaman, bunga, buah, ini boleh, tidak ada masalah untuk sampiran. Seperti pantun awal tadi, sungguh harum bunga kenanga, indah warnanya bunga kemboja. Assalamualaikum siswa-siswiku semua, semoga kita selalu bahagia. Itu karangan sendiri, itu boleh-boleh saja. Ini pantun seloka yang saya tadi browsing di Google. Pulang mengail membawa sepat, sepat itu ikan sepat. Pulang mengail membawa sepat, sepat dijual orang Melaka. Makan di laut, muntahnya di darat. Kalau tahu, cobalah terka. Nah, ini teka-teki pantun seloka yang merupakan satu khazanah juga orang-orang Melayu dahulu kalau mau memberi pertanyaan atau menguji seseorang melalui pantun. Oke, mungkin sampai di sini siswa-siswi Bapak atau para penonton yang budiman sudah paham mungkin ya tentang pantun. Tinggal lagi kita bagaimana cara membuat pantun. Nah, ini pertanyaannya. Karena memang kalau kita lihat di Google, kita lihat di buku-buku, ini banyak sekali pantun, tapi rasanya kurang enak. Kurang enak kalau kita menggunakan pantun orang lain. Alangkah bagusnya kalau kita bisa membuat pantun sendiri. Nah, untuk membuat pantun sendiri ini kalau belum terbiasa memang agak sulit, tapi kalau kita membiasakan diri, insya Allah tidak ada yang sulit. Nah, ini ada beberapa buah pantun yang coba saya karang sendiri. Ya, ini misalkan pantunnya pantun kayak pantun seloka tadi, pantun bertanya. Untuk pantun bertanya yang pertama, saya buat pantunnya itu berpola A A A A A A A A. Ya, misalkan seperti ini. Ini untuk
Mudahnya saja kita buat, contohnya mungkin buah-buahan, ya, buah mangga misalkan. Tapi kalau kita mau bertanya kepada seseorang, ini biasanya kita harus cari isinya dulu, karena sampirannya atau bayangannya itu bisa menyusul, ya. Kita ingin membuat pantun pertanyaan, misalkan apa pertanyaannya? Kalau boleh saya bertanya, kalau boleh Bapak bertanya, ibadah haji apa hukumnya? Ini pertanyaan yang akan kita buat, ya, isinya itu. Kalau boleh Bapak bertanya, atau kalau boleh saya bertanya, ibadah haji, ini agak agamis sedikit ya, ibadah haji apa hukumnya? Nah, ini pertanyaan. Maka setelah dapat isinya baru kita cari sampirannya. Jangan pula kita cari sampirannya dulu, isinya belakangan. Nah, ini salah. Kita cari isinya dulu. Apa maksud kita ini yang akan kita sampaikan, itu apa maksudnya? Kita ingin bertanya. Kita maksudnya ingin bertanya, maka kita cari isinya dulu. Kalau boleh saya bertanya, nah, seperti itu. Berarti A ujungnya, rukun ibadah haji apa hukumnya, juga A. Maka sampirannya bisa kita buat, bisa cari buah. Buah mangga lebat buahnya, kan masih nyambung A. Barisan ketiganya itu kalau boleh saya bertanya, kan nyambung. Buah mangga lebat buahnya dipetik oleh si anak dara, dipetik oleh si anak dara. Kalau boleh saya bertanya atau Bapak bertanya, ibadah haji apa hukumnya? Ini nyambung, AA. Oke. Kemudian kalau kita ingin jawab, cari isinya dulu. Misalkan kita menjawab seperti ini. Jadi kan pertanyaannya, kalau boleh saya bertanya, ibadah haji apa hukumnya? Maka saya jawab, pertanyaan Bapak sangatlah bijak, misalkan seperti itu. Atau pertanyaan Bapak sangatlah mudah, bisa juga. Tapi untuk di sini misalkan pertanyaan saudara, bisa pertanyaan saudara sangatlah bijak. Hukumnya wajib bagi yang mampu, misalkan. Kan tadi tanya rukun ibadah haji. Berarti pertanyaan Bapak sangatlah bijak. Ya, tak ada salahnya kita puji pertanyaan orang lain, karena begitulah dulu orang Melayu ini suka memuji orang lain. Ya. Nah, pertanyaan Bapak sangatlah bijak. Nah, ini terakhirnya huruf K. Ya. Nah, bisa karena tadi pertanyaannya soal buah, boleh. Pohon mangga berbuah banyak. Nah, ini sampiran. Pohon mangga berbuah banyak. Nah, ini cocok dengan baris ketiganya, pertanyaan Bapak sangat bijak. Kemudian baris keempat ini apa tadi? Hukumnya wajib bagi yang mampu, berarti U. Buah mangga, pohon mangga berbuah banyak, mari dijuluk dengan bambu. Nah, kan mampu U. Bisa, ya. Buah mangga berbuah banyak atau pohon mangga berbuah banyak, mari dijuluk itu gini, dengan bambu. Pertanyaan Bapak atau pertanyaan saudara sangatlah bijak. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, ini sangat mudah sekali. Kemudian misalkan kita ingin membuat pantun nasihat, ya, terhadap siswa, misalkan. Isi pantunnya kita cari isinya dulu, jangan cari sampirannya, sekali lagi cari isinya dulu. Misalkan kita cari isinya, dari kecil rajinlah belajar, R dulunya, dari kecil rajinlah belajar supaya bahagia di masa hadapan. Tapi R dan N. R, dari kecil rajinlah belajar. Berarti sampirannya, pagi hari pergi ke pasar. Pagi hari pergi ke pasar. R, belajar. Nah, sama. Pagi hari pergi ke pasar. Jangan lupa membeli ikan. Dari kecil rajinlah belajar. Semoga bahagia di masa hadapan. Ikan hadapan sama. Sekali lagi, pagi hari pergi ke pasar, jangan lupa membeli ikan. Dari kecil rajinlah belajar supaya sukses, bisa, atau supaya bahagia di masa hadapan.
Oke, jadi lebih kurang seperti itu pantun berupa nasihat ya. Masih banyak lagi, namun yang perlu diperhatikan, pantun kita adalah pantun-pantun yang bersifat mendidik, pantun yang bersifat motivasi. Jangan sampai pantun kita buat mainan, jangan pantun kita buat cemoohan ya. Kemudian pantun ada yang dua baris ya. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Ini kan seperti dua baris ya. Ada juga namun yang paling keren, yang paling terkenal oleh masyarakat Melayu adalah pantun yang berisi 4 baris ya. Namun pantun ada juga 6 baris, kemudian ada juga pantun yang berisikan 8 baris. Namun pada umumnya adalah atau yang lebih mudahnya kita akan membahas hanya pantun yang bersifat atau berisikan 4 baris. Mungkin bagi saudara semuanya boleh nanti dilihat di Google atau di buku-buku sejarah, akan dijumpai pantun yang 6 baris, kemudian pantun yang berisi 8 baris ya. Artinya kalau jumpa nanti di buku-buku sejarah, jangan pula menyalahkan yang 4 baris ya, yang 4 baris ada, yang 6 baris ada, yang 8 baris juga ada. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tugas nanti untuk kita semua, kita bagaimana bisa membuat pantun. Satu orang mungkin buat beberapa buah pantun. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk pembelajaran kita bersama. Itu saja. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.